Jaluk sepuro mas. Aku kagetan mas wonge mas purane. Ya ora apa-apa Mas, oke ditinggal. Leni, lunyu iku Len. Lho Len. Kenapa sih? Taman! Kenapa sih, Sun? Ya. Polisi hutane. Konek dibilang. Di warung melaku-melaku. Di sana tadi itu aku Len. Bukan Mas Juna. Mas Juna. Opo? Kuwi lho. Anu Len. Tangan. Boleh kan? Checkers. Urus perangannya Len. Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Bagas yang diundang untuk menjadi tamu di sebuah acara podcast. Dalam acara tersebut, Bagas diminta menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Madiopuro. Kedua pembawa acara podcast mengundangnya karena cerita Bagas memiliki unsur mistis, yang sesuai dengan tema podcast mereka. Bagas pun memulai kisahnya. Ia memberanikan diri mendaki Gunung Madiopuro untuk pertama kalinya demi menemani teman kampusnya, seorang perempuan bernama Leni. Ketika tiba di pos pendaftaran, petugas memberikan dua peraturan penting untuk mendaki gunung tersebut. Pertama, pendaki dilarang menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Kedua, jumlah pendaki harus genap. Tidak boleh ganjil. Mas Diki. Saat bersiap mendaki, Bagas dan Leni bertemu dengan seorang pria bernama Diki. Diki mengaku berpengalaman mendaki berbagai gunung dan menawarkan diri untuk bergabung serta menjadi pemimpin kelompok. Bagas dan Leni sepakat menerima tawaran Diki, meskipun mereka sadar jumlah mereka menjadi 3 orang yang melanggar aturan gunung. Tidak lama kemudian, seorang pendaki lain bernama Arjuna bergabung. Arjuna bercerita bahwa ia terpisah dari rombongannya dan berharap bertemu mereka di puncak gunung. Dengan bergabungnya Arjuna, jumlah mereka menjadi 4, sehingga aturan genap kembali terpenuhi. Hal ini membuat Bagas merasa lega, perjalanan menuju puncak dimulai. Berdasarkan peta, mereka harus melewati 3 pos. Namun, di tengah perjalanan, Diki mengusulkan agar mereka mengambil jalur alternatif yang tidak ada di peta. Bagas awalnya menolak, tetapi Diki meyakinkan mereka bahwa ia sudah mengenal jalur tersebut dan itu merupakan jalan pintas menuju pos 1. Sayangnya, setelah mengikuti jalur tersebut, mereka justru tersesat. Pos 1 yang seharusnya dapat dicapai dalam 1 jam perjalanan tidak kunjung ditemukan. Sebaliknya, mereka semakin masuk ke dalam hutan tanpa arah yang jelas. Ada yang ngasih dikin ayo puncake. Gak ngono Mas Dik. Cah. Si. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan mendirikan tenda untuk beristirahat. Ketika Bagas keluar mencari kayu bakar, ia melihat Leni berjalan sendirian masuk ke dalam hutan. Namun, Bagas segera menyadari bahwa yang ia lihat bukanlah Leni yang sebenarnya. Len. Lho Len. Kenapa sih? Taman! Kenapa sih, Sun? Ya aneh. Sementara itu, Diki berteriak ketakutan setelah melihat sosok misterius duduk di atas batu besar tidak jauh dari tenda mereka. Namun, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Awalnya, mereka mengira itu adalah dedemit penunggu hutan. Arjuna pun memberanikan diri mendekati lokasi tersebut untuk memastikannya. Saat diperiksa lebih dekat, mereka justru menemukan seorang pria pingsan bernama Andrew. Pria itu hanya membawa sebuah gitar sebagai perlengkapannya. Mereka kemudian membawa Andrew ke dalam tenda untuk memberikan pertolongan. Bagas mengenali Andrew sebagai anak dari seorang pengusaha kaya di kota. Setelah itu, mereka makan bersama sambil bercerita satu sama lain. Namun, ketika giliran Leni ditanya, ia memilih meninggalkan mereka dengan alasan ingin beristirahat di dalam tenda. Ya Len. Saat berada di dalam tenda, Leni teringat kenangan masa lalunya bersama sang ibu. Pada suatu waktu, Leni hendak pergi keluar kota untuk menghadiri wawancara kerja. Ibunya mengantarnya ke stasiun, tetapi sepanjang perjalanan Leni terus menggerutu. Karena kesal, ibunya melajukan mobil dengan kecepatan tinggi agar segera sampai di stasiun. Namun,
kecelakaan tragis terjadi. Dan hanya Leni yang selamat. Tidak lama setelah itu, Leni mendengar suara yang memanggil namanya dari luar tenda. Di sisi lain, Bagas berbagi cerita dengan Arjuna dan Diki. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Leni tetapi belum siap untuk menyatakan perasaannya. Diki dan Arjuna menyarankan Bagas agar segera mengungkapkan perasaannya kepada Leni, sementara itu, Andrew yang mulai sadar tiba-tiba mengingat masa lalunya. Ia pernah secara tidak sengaja membuat pacarnya hamil, tetapi menolak bertanggung jawab dan malah menyuruh pacarnya menggugurkan kandungan. Kenangan itu membuat Andrew berteriak keras, mengejutkan Bagas dan Arjuna. Di sisi lain, Diki secara diam-diam melakukan ritual di sungai untuk mendapatkan sebuah batu jimat. Ternyata, alasan Diki membawa mereka keluar dari jalur pendakian yang seharusnya adalah agar ia bisa melakukan ritual di tempat itu. Tidak jauh dari sana, muncul sosok Dedemit yang meminta Diki melunasi hutangnya karena telah menerima batu jimat tersebut. Diki berniat kabur dan meninggalkan kelompok, tetapi aksinya dipergoki oleh Arjuna yang tiba-tiba terbangun. Diki beralasan bahwa ia tidak mungkin meninggalkan kelompok karena dirinya adalah pemimpin. Ben panutan mapala, iku siap-siap dhisik. Ya sih. Kon kutu. Setelah beristirahat di tenda, mereka mulai mengemasi barang-barang dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Namun, selama perjalanan, mereka terus diganggu oleh Dedemit di hutan. Diki kembali bertemu dengan sosok Dedemit yang ia temui di sungai. Apaan sih, orang nggak ada apa-apa kok. Saat hari beranjak siang, mereka memutuskan untuk beristirahat kembali sebelum melanjutkan perjalanan. Pada kesempatan itu, Leni mulai mempertanyakan arah perjalanan kepada Diki, karena sejak kemarin mereka belum juga mencapai puncak gunung. Mendengar ucapan Leni, Diki hanya diam dan tidak menanggapi. Saat sedang buang air kecil, Diki tiba-tiba disergap oleh sosok Dedemit yang sebelumnya pernah ia temui. Dalam momen itu, kita diperlihatkan masa lalu Diki. Ternyata, Diki adalah seorang pecandu judi online yang membuatnya terjerat hutang pada seorang debt collector. Suatu hari, saat debt collector itu menagih hutang, Diki mencoba kabur melalui pintu belakang. Namun, secara tragis, debt collector tersebut terkena mesin gerinda dan meninggal. Kejadian ini membuat Diki dihantui oleh arwah debt collector tersebut hingga kini. Tidak lama setelah itu, Bagas dan yang lainnya mendatangi Diki untuk menuntut tanggung jawabnya sebagai pemimpin kelompok. Namun, perhatian Bagas teralihkan ketika ia melihat dua perempuan sedang turun dari gunung yang memberitahukan lokasi pos 2. Hal ini membuat mereka memutuskan kembali ke jalur pendakian yang sesuai dengan peta. Sesampainya di pos 2, mereka mendapat tatapan aneh dari para pendaki lain, karena terlihat seperti baru memulai pendakian di hari itu. Mereka pun berhenti sejenak untuk makan bakso. Namun, tukang bakso terlihat ketakutan saat melihat wajah Arjuna. Tukang bakso tersebut memperingatkan bahwa salah satu dari mereka telah melanggar aturan di gunung, sehingga sering diganggu oleh hal-hal mistis. Setelah itu, saat Bagas dan Andrew mengisi air, dua remaja pendaki datang meminjam korek api. Mereka memperingatkan Bagas agar tidak mendaki malam itu, karena bertepatan dengan malam 1 Suro, waktu yang dipercaya penuh pantangan. Termasuk bepergian jauh. Bagas mulai merenungi peringatan tersebut, tetapi yang lainnya tidak menghiraukannya dan tetap bersikeras melanjutkan pendakian ke puncak. Saat Bagas dan Leni berbincang, Leni mengungkapkan rasa curiganya terhadap tingkah laku Diki. Ia berpesan kepada Bagas untuk lebih berhati-hati terhadap Diki. Tidak lama kemudian, Leni mendengar suara yang memanggil namanya, yang hampir membuatnya terjatuh ke jurang. Saat menoleh, Leni melihat sosok menyerupai Pochi. Tetapi ternyata itu adalah Arjuna yang sedang buang air. Ketika mereka sampai di sebuah danau, Leni menyarankan Bagas untuk mengambil barang-barang dari tas Diki sebagai langkah berjaga-jaga. Saat Bagas mencoba berbicara dengan Diki, ia memergoki Diki tengah melakukan ritual misterius. Sementara itu, Andrew dan Arjuna bertanya kepada para pendaki lain tentang keberadaan teman-teman Arjuna, tetapi tidak ada yang tahu. Pada momen ini, kilas balik masa lalu Arjuna diperlihatkan. Ternyata,
Arjuna pernah menjadi korban perundungan karena ayahnya adalah seorang koruptor. Saat memeriksa isi tas Diki, Bagas menemukan sebuah batu jimat. Penemuan ini membuat Leni semakin marah dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian seorang diri. Si mau naik ke atas, kita naik sekarang berempat. Yuk. Ora ape lho. Tidak ingin Leni pergi sendirian, Bagas akhirnya memilih meninggalkan kelompok untuk mengejarnya. Sesampainya di puncak, Leni berjalan menuju tepi puncak gunung, berniat mengakhiri hidupnya. Namun, Bagas tiba tepat waktu dan berhasil menangkap Leni sebelum ia melompat. Bagas lalu bertanya kepada Leni tentang tujuan sebenarnya mendaki gunung ini. Leni akhirnya mengungkapkan bahwa tujuannya mendaki gunung adalah untuk menyusul ibunya yang telah meninggal. Tidak lama kemudian, Diki dan yang lainnya tiba. Mereka mengira Bagas dan Leni sedang bermesraan. Di situ, Diki justru mengajak mereka untuk berfoto bersama, yang malah membuat Leni semakin marah. Leni lalu mempertanyakan tujuan Diki mencari batu jimat. Setelah mengetahui fakta itu, Leni dan Bagas memutuskan untuk turun gunung berdua karena sudah tidak lagi percaya kepada Diki. Dalam perjalanan turun, Leni mencurahkan seluruh keluh kesahnya tentang rasa kehilangan akibat ditinggal ibunya. Bagas pun mulai bercerita tentang masa lalunya saat berada di panti asuhan, di mana ia pertama kali mengenal Leni yang ternyata satu kampus dengannya. Percakapan itu membuat hubungan antara Bagas dan Leni semakin dekat. Di sisi lain, Diki dan yang lainnya memutuskan untuk turun gunung karena hari semakin sore. Namun, tiba-tiba Andrew disergap oleh sosok kuntilanak. Diki juga mengalami hal serupa, ia pingsan setelah melihat arwah debt collector yang terus mengikutinya. Sementara itu, Arjuna, yang tidak menyadari apa yang terjadi pada Andrew dan Diki, terus berjalan sendirian. Bagas dan Leni yang sedang menuruni gunung dikejutkan oleh kemunculan sosok menyerupai Poci, yang membuat Leni ketakutan dan berlari. Di sisi lain, Arjuna bertemu dengan sosok genderuwo dalam perjalanannya. Gangguan dari dedemit di hutan semakin intensif, dan tampaknya hampir semua orang diganggu, kecuali Bagas. Sebelum berangkat, Ibu Bagas sempat memberinya pesan agar berhati-hati karena keberangkatan mereka bertepatan dengan malam 1 Suro. Ojo munggah gas. Kok moro-moro ojo Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Di situ, mereka saling berbagi pengalaman tentang gangguan yang dialami selama perjalanan. Diki akhirnya menyesali perbuatannya mengambil batu jimat dan memutuskan untuk membuangnya. Namun, secara diam-diam, Andrew mengambil batu jimat tersebut. Keesokan paginya, mereka memulai perjalanan untuk turun gunung, tetapi mereka mulai menyadari keanehan. Mereka terus berputar di tempat yang sama, yaitu lokasi di mana Arjuna buang air semalam. Berapapun jauh mereka melangkah, mereka selalu kembali ke tempat itu, karena kondisi ini, mereka terpaksa bertahan hidup di gunung dengan bekal yang semakin menipis. Untuk menghilangkan rasa takut dan kesepian, Bagas mengajak Andrew bernyanyi. Kilas balik tentang masa lalu mereka masing-masing perlahan mulai terungkap. Namun, di sekitar tenda, terlihat sosok dedemit yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Pada hari-hari berikutnya, mereka tetap mencoba melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Namun, gangguan dari dedemit semakin sering terjadi, dan mereka terus kembali ke tempat yang sama tanpa bisa menemukan jalan keluar. Kondisi ini berlangsung hingga 5 hari berikutnya. Dengan perbekalan yang sudah habis, situasi semakin mencekam dan putus asa. Mereka terpaksa memakan daging ular untuk bertahan hidup. Dalam situasi ini, Bagas mulai teringat perkataan tukang bakso bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah dedemit yang menyamar. Hal ini membuat mereka saling menuduh satu sama lain. Hingga akhirnya, Arjuna tanpa sengaja mengatakan bahwa Leni adalah arwah yang meninggal bersama ibunya dalam kecelakaan. Mendengar tuduhan itu, Leni marah kepada Bagas karena merasa masalah pribadinya telah dibicarakan. Tak lama kemudian, Arjuna kesurupan, membuat suasana semakin mencekam.
Gangguan dari dedemit pun semakin intensif, dan masing-masing dari mereka dihantui oleh dedemit yang mewakili masa lalu mereka. Ketakutan membuat kelompok itu terpencar. Dalam kekacauan itu, Bagas mulai memahami arti pantangan, tidak boleh melihat ke belakang. Ia menyadari bahwa makna sebenarnya adalah untuk tidak terus meratapi masa lalu yang kelam, tetapi berani menerimanya dan melanjutkan hidup. Bagas kemudian meminta Leni untuk menghadapi masa lalunya dengan berani melihat ke belakang, agar bisa lepas dari sosok Poci yang terus mengikutinya. Kamu harus hadapin. Dengan keberanian, Leni menatap Poci, yang kemudian berubah menjadi sosok ibunya. Ibunya berpesan agar Leni mengikhlaskan kepergiannya. Setelah pesan itu tersampaikan, arwah ibunya pun pergi dengan tenang. Ingin sama orang-orang yang sayang sama kamu. Makasih ya, guys. Bagas dan Leni kemudian menyampaikan kepada yang lainnya bahwa mereka harus menghadapi masa lalu masing-masing untuk bisa bebas. Andrew menjadi yang pertama. Ia akhirnya berani mengakui kesalahannya dan memutuskan untuk bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya, meski sebelumnya ia kabur karena tekanan dari ayahnya yang tidak merestui hubungan mereka. Sekarang Papa gak bakalan lari. Papa sayang sama kamu. Selanjutnya, giliran Diki. Ia bertemu kembali dengan arwah debt collector yang selama ini menghantuinya. Diki berjanji untuk melunasi seluruh utangnya dan memberikan santunan kepada keluarga debt collector tersebut. Anakku lucu. Cok mayu terus. Aku dimusik uripku. Ternyata aku. Soalnya Dik. Sementara itu, Arjuna terus dikejar oleh sosok genderuwo. Dalam pengejaran itu, muncul kilas balik yang mengungkap masa lalunya. Arjuna dulunya mendaki gunung bersama teman-teman kampusnya, tetapi mereka hanya memanfaatkannya karena ia adalah anak seorang koruptor yang kaya. Saat Arjuna sedang buang air, teman-temannya meninggalkannya sendirian. Kehilangan keseimbangan, Arjuna terjatuh ke jurang. Sejak saat itu, ia masuk dalam daftar orang hilang. Fakta ini membuat Arjuna tersadar bahwa ia sebenarnya sudah meninggal. Dengan perasaan campur aduk, ia berlari menuju jasadnya yang tergeletak di sana. Melihat itu, Bagas dan yang lainnya meyakinkan Arjuna bahwa mereka adalah temannya dan akan membantunya. Mereka berjanji untuk turun gunung dan memanggil tim SAR guna mengevakuasi jasadnya. Di sisi lain, tim SAR telah berusaha mencari Bagas dan kelompoknya, tetapi tidak berhasil menemukan mereka. Namun, secara ajaib, Bagas dan kelompoknya berhasil turun gunung dengan selamat. Mereka segera meminta tim SAR untuk mengevakuasi jasad Arjuna. Setelah itu, mereka kembali bertemu dengan keluarga masing-masing. Namun, arwah Arjuna tidak langsung pergi seperti arwah lainnya. Ia memilih tetap tinggal karena ingin menyaksikan Bagas dan Leni menjadi pasangan. Arjuna bahkan muncul kembali dalam podcast, duduk di atas salah satu host acara. Dengan penuh antusias, ia berharap bisa melihat Leni dan Bagas berciuman. Film pun berakhir dengan suasana yang penuh kehangatan dan sedikit humor, meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. So sweet banget. Dek, aku mek pengen konco. Gemes banget. Selamat, Mas. Apa sih, Jalo? Apa sih? Jalo apa?